Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Haryanto Leong. Saya dari kampus 3 Semaranata semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi penyakit meningitis, hidrosefagus, dan kejang demam. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas tentang patofisiologi meningitis. Otak dan medula spinalis dilindungi oleh 3 lapisan meningen, yaitu pada bagian paling luar adalah durometer, bagian tengah anagroid, dan bagian dalam piameter. Cairan cerebrospinal merupakan bagian dari otak yang berada dalam ruang subakroid yang dihasilkan dalam fleksus koroid yang kemudian dialirkan melalui sistem vertikal. Mikroorganisme dapat masuk ke dalam sistem saraf pusat melalui beberapa cara, misalnya hematogen atau paling banyak. Yang kedua, trauma kepala yang dapat tembus pada CSF dengan area lingkungan. Infeksi bakteri pada meningen mengakibatkan respon peradangan. Neutropil bergerak ke ruang subarachnoid untuk memfagosit bakteri, menghasilkan eksudat dalam ruang subarachnoid. Eksudat ini yang dapat menimbulkan bendungan pada subarachnoid yang pada akhirnya dapat menimbulkan hidrosefalus. Selain itu, luka atau fraktur terbuka pada kepala dan medula spinalis memungkinkan mudahnya bakteri atau kuman masuk ke otak. Infeksi pada telinga seperti otitis media dan mastoiditis meningkatkan resiko meningitis bakteri. Kuman bakteri akan mudah menembus membran epitelium dan masuk ke ruang subarachnoid, berkembang menimbulkan respon inflamasi. Radang paru yang paling sering adalah karena tuberkulosis paru mengakibatkan meningitis bakteri atau meningitis TB. Selain itu, perbedaan otak dan spinal secara langsung, kuman dapat masuk ke dalam lapisan otak. Spesies atau infeksi sistemik juga berisiko terjadi meningitis. Baik, yang kedua, di sini saya akan membahas tentang patofisiologi hidrosefalus. Patofisiologi hidrosefalus menurut pendapat Harsono, pembentukan cairan cerebrospinal terutama dibentuk di dalam sistem vertikal. Kebanyakan cairan tersebut dibentuk oleh plexus choroidinalis di vertikal lateral, yaitu kurang lebih sebanyak 80% dari total cairan cerebrospinal. Kecepatan pembentukan cairan cerebrospinal lebih kurang 0,35 sampai dengan 0,40 ml per menit atau 500 ml per hari. Kecepatan pembentukan cairan tersebut sama pada orang dewasa maupun anak-anak, dengan jalur aliran yang dimulai dari vertikal lateral menuju ke foramen mono, kemudian ke vertikal 3. Selanjutnya mengalir ke aqueductus sylvii, lalu ke vertikal 4 dan menuju ke foramen lusca dan mengendi, hingga akhirnya ke ruang subarachnoid dan caranis spinalis. Secara teoritis terdapat 3 penyebab terjadinya hidrosefalus, yaitu yang pertama, produksi likuar yang berlebihan. Kondisi ini merupakan penyebab paling jarang dan kasus hidrosefalus. Hampir semua keadaan ini disebabkan oleh adanya tumor plexus koroid atau papilo atau karsinoma. Namun ada pula yang terjadi akibat dari hipervitaminosis vitamin A. Yang kedua, gangguan aliran likuor yang merupakan awal kebanyakan kasus hidrosefalus. Kondisi ini merupakan akibat dari obstruksi atau tersumbatnya sirkulasi cairan cerebrospinal yang dapat terjadi di vertikal maupun fili arachnoid. Secara umum terdapat 3 penyebab terjadinya keadaan patologis ini, yaitu yang pertama, malformasi yang menyebabkan penyempitan saluran likuor, misalnya stenosis aqueductus sylvii dan malformasi Arnold-Chiari. Yang kedua, lesi massa yang menyebabkan kompresi intrinsik maupun ekstrinsik saluran likuor, misalnya tumor intervertikal, tumor pada vertikal, kista arachnoid, dan hematon. Yang ketiga, proses inflamasi dan gangguan lainnya seperti mukopolikaridosis, termasuk reaksi epidimal, fibrosis lematomeningeal, dan denoliterasi.
Baik, yang ketiga, gangguan penyerapan cairan cerebrospinal. Suatu kondisi seperti sindrom vena cava dan trombosis sinus dapat mempengaruhi penyerapan cairan cerebrospinal. Kondisi jenis ini termasuk hidrosefalus, tekanan normal, atau pseudotumor cerebri. Baik, yang ketiga yaitu patofisiologi kejang demam. Sumber energi dari otak glukosa yang melalui proses oksidasi dipecah melalui CO2 dan air. Sel dikelilingi oleh membran yang terdiri dari permukaan dalam yaitu lipoid dan permukaan luar yaitu ionik. Dalam keadaan normal, membran yang sel neuron dapat dilalui dengan mudah oleh ion kalium dan sangat sulit dilalui oleh ion natrium dan elektrolit lainnya, kecuali ion klorida. Akibatnya, konsentrasi ion dalam sel neuron tinggi dan konsentrasi Na rendah. Sedang di luar sel neuron terdapat keadaan sebaliknya, karena perbedaan jenis dan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel. Maka terdapat perbedaan potensial membran yang disebut potensial membran dari neuron. Untuk menjaga keseimbangan potensial membran, diperlukan energi dan bantuan enzim NAK-ATP-AC yang terdapat pada permukaan sel. Pada keadaan demam, kenaikan suhu 1 derajat Celcius akan mengakibatkan kenaikan metabolisme basal 10-15% dan kebutuhan oksigen akan meningkat 20%. Pada anak 3 tahun, sirkulasi otak mencapai 65% dari seluruh tubuh dibandingkan dengan orang dewasa yang hanya 15%. Oleh karena itu, kenaikan suhu tubuh dapat mengubah keseimbangan dari membran sel neuron dalam waktu yang singkat. Terjadi disfusi dan ion kalium maupun ion natrium. Akibat terjadinya lepas muatan listrik. Lepas muatan listrik ini demikian besarnya sehingga dapat meluas ke seluruh sel maupun ke membran sel sekitarnya dengan bantuan neurotransmitter dan terjadi kejang. Kejang demam yang berlangsung lama atau lebih dari 15 menit biasanya disertai apnoe atau meningkatnya kebutuhan oksigen dan energi untuk kontraksi otot skelet yang akhirnya terjadi hipoksemia atau hiperkapnia dan oksidosis laknat disebabkan oleh metabolisme aerobik. Hipotensi arterial disertai denyut jantung yang tidak teratur dan suhu tubuh meningkat yang disebabkan makin meningkatnya aktivitas otot dan mengakibatkan metabolisme otot meningkat. Baik, sekian dari hasil video saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua untuk sebagai materi pembelajaran untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.